Halo semuanya, kembali bertemu lagi bersama saya Pendeta Del Sompotan dalam obrolan ringan, dan kita akan ngobrol-ngobrol saat ini menyangkut filsafat. Filsafat, kelihatannya kalau dengar kata filsafat ini sesuatu yang berat, tetapi apakah seperti itu? Saya adalah tamatan dari Fakultas Filsafat, tetapi filsafat ini rupanya adalah ibu dari semua ilmu. Itulah sebabnya bagian yang saya pelajari sebenarnya bukan filsafatnya, tetapi ada salah satu cabang ilmu dari filsafat itu sendiri. Jadi filsafat ini begitu luas tapi asik untuk diobrolin. Dan pada saat ini kita akan ngobrol-ngobrol menyangkut filsafat, atau dalam bahasa Inggris filosofi. Ya, filosofi adalah bahasa Inggris untuk filsafat. Dan kita akan ngobrol dengan teman saya. Ya, teman saya ini adalah seorang yang juga ada di bidang ini, ya. Oleh karena itu sangat tepat untuk kita ngobrol dengan teman saya ini atau sahabat saya ini. Kita akan gabungkan sahabat saya ini untuk kita ngobrol bersama-sama. Mudah-mudahan jaringannya bagus, tidak ada masalah sampai dengan akhir daripada obrolan ini. Dan tamu saya pada saat ini adalah Dave Tilong. Dengan kita Dave Tilong. Mudah-mudahan bisa segera terhubung dan kita bisa segera berbicara dengan Dave. Halo bro, apa kabar? Hei bro, gelap ya? Hah? Gelap ya? Nah, boleh. Oke, mungkin kasih mundur sedikit. Kasih mundur sedikit. Lah, lagi di mana ini? Sekarang ini posisi lagi di Kalimantan, di Singkawang. Wow, sudah pindah di Singkawang? Nah, lagi liburan sebenarnya. Cuma karena situasi begini nggak bisa pulang. Aduh. Sudah nggak bisa pulang lagi. Tapi waktu itu kan liburan karena liburan sekolah ke Singkawang. Habis itu ke tempat ayah di sini kan, tempat papa di sini. Karena tahu papa udah melayani di sini, Singkawang, gitu. Kalimantan Barat. Ya. Oh, Kalimantan Barat. Itu Kalimantan Barat berarti kemana dulu kalau ke Singkawang ya? Singkawang itu kalau mau ke Singkawang ke Pontianak dulu. Oh, Pontianak. Baru habis itu Pontianak, Jakarta Pontianak, baru sekitar 4 jam. Darat. Perjalanan darat itu ke kota Kabupaten Singkawang. Jadi ya. Oh, papa terjebak di sana. Iya, papa sudah di sini. Melayani ada pelayanan ministry di sini. Jadi melayani sini. Waktu itu kita mau liburan tadinya kan, liburan sekolah. Bawa anak. Mau ke sana bisa pulang. Udah nggak bisa pulang lagi. Belum bisa pulang. Belum bisa. Jadi keluarga di sana. Iya, satu keluarga di sana. Lafni juga di sini. Jadi semuanya kerja dari sini, remote. Kerja dari, ya untung sekarang kan ya bisa gitu. Bisa ya, nggak perlu hadir di sana ya. Nggak perlu hadir di sana. Kuliah gimana? Kuliah juga remote, tapi kan kuliah itu sekarang sudah masuk tahap untuk jadi begini, kita itu kalau antropologi itu ada yang namanya sebelum untuk nulis, karena sudah habis kelas semua itu ada tahap untuk observasi lapangan. Nah, tapi karena COVID ini nggak bisa observasi lapangan, jadi yang ada kita ikut kelas-kelas yang ada dulu, sit-in di kelas yang ada untuk memperdalam teori. Jadi kita belum bisa apa-apa, belum bisa survei, observasi lapangan karena ya ini keadaan COVID. Berarti ini sudah di apa ini? Di semester terakhir ya? Ini sudah masuk semester terakhir. Semester terakhir ya. Oke, bagi saudara atau Anda yang menyaksikan akan tayangan ini sahabat saya ini adalah Bro Dave Tilong ya. Jadi sahabat saya ini sebenarnya kita sama-sama background-nya adalah Fakultas Filsafat. Ya, kita sama-sama Fakultas Filsafat. Namun saat ini hebat sekali ini sahabat saya karena dia sementara mengambil jurusan apa, Bro? Sekarang ambil jurusan antropologi di Universitas Indonesia. Antropologi, ya. Antropologi. Itu di apa? Di rumpun ilmu apa itu? Kalau di UI itu rumpunnya masuk ilmu sosial politik. Sospol ya? Ya. Sospol. Jadi di bawah Departemen Sosial Politik.
Jadi kalau tamat di sana nanti gelarnya apa? Sarjana antropologi. Sarjana antropologi. Sarjana antropologi. Antropologi. Ya. S Master antropologi. Ya. Antropologi. Master M apa itu? antropologi. M Antrop. Ant ya. Ant. Berarti ini Master lebih antropologi. banyak ke hal-hal yang bersifat purbakala dahulu. Bukan, antropologi itu semua berhubungan dengan pertanyaan what is human itu, apa artinya human dalam konteks sosial, dalam konteks sosial ya. Ya, antropologi memang bicara tentang manusia ya. Iya, berbicara tentang manusia dalam masyarakat itu. Manusia dalam masyarakat. Tapi bukan hanya manusia zaman purba tapi zaman sekarang. Iya, kalau antropologi kan sebenarnya dia berbicara luas, ilmunya sangat luas dan ya. Masuk ada yang namanya paleoantropologi, memang itu khusus untuk berbicara tentang manusia purbakala. Manusia purbakala. Paleoantropologi. Tapi kalau di UI itu lebih kepada sosial antropologi dan kultural antropologi. Jadi berbicara tentang sosial dan berbicara tentang culture budaya dari suatu masyarakat. Kenapa itu nak masuk di filsafat? Tadinya sebenarnya di UI itu antropologi itu masuk di dalam masuk di dalam rumpun ilmu budaya di UI, tapi akhirnya berpisah karena lebih cenderung kepada sosial politik. Makanya kalau misalnya di UGM sendiri itu kan itu masuk di ilmu budaya. Ilmu budaya. Iya, ilmu budaya kalau di UGM, tapi kalau di UI itu dia masuknya di ilmu FISIP. FISIP ya, itu masuk di rumpun ilmu FISIP ya. Korelasinya begini loh. Kita ini kan tamat Fakultas Filsafat ya. Itu yang D1 itu. Benar. S1. Jadi tamat Fakultas Filsafat, tapi keluarnya sarjana agama. Iya. Iya, karena mungkin agama ini masuk dalam rumpun filsafat. Walaupun sekarang ini mungkin sudah keluar S.Phil ya, sarjana filsafat ya. Nggak tahu juga sih perkembangannya bagaimana. Perkembangannya ya bagaimana? Apa memang masih filsafat atau kenapa nggak sarjana teologi? Iya. Karena lebih cocok itu sebenarnya sarjana teologi harusnya. Teologi ya. Karena kita tidak belajar betul-betul ilmu filsafat. Filsafat. Kita nggak belajar waktu S1 kan. Kita nggak belajar filsafat waktu S1. Paling cuman filsafat agama Kristen kan? Filsafat agama Kristen, iya. Itu pun kita itu nggak belajar sebenarnya filsafat agama Kristen. Belajarnya kan filsafat denominasi gereja kan, filsafat teologi denominasi gereja. Jadi ilmu filsafat itu kita nggak pernah sentuh sebenarnya. Iya ya, cuma kita yang masuk di filsafat. Cuma by the way, dari dulu kita lihat kalau Bro Dave ini senang sekali dengan yang namanya filsafat. Jadi mengupas filsafat ini adalah ilmu yang mempelajari tentang filosofi ya, filo dan sofi ya kan. Jadi satu ilmu yang mempelajari yang sebenarnya dari apa yang kita tamatkan, kita lebih banyak mempelajari agamanya itu sendiri ya, bukan belajar filsafatnya. Ya memang ya mungkin saja agama ini ada di rumpun salah satu bagian dari rumpun ilmu filsafat itu ya. Kalau di UGM untuk Fakultas Filsafat sendiri ada. Di UI. Di UI ada fakultas jurusan filsafat. Dia masuk di Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu budaya. Jurusannya adalah filsafat. Tadinya itu sangat dekat dengan antropologi karena antropologi kan? Sangat dekat. Karena kalau berbicara antropologi itu ilmunya konseptual, teorinya itu kebanyakan ambil dari filsafat, ambil daripada konsep-konsep filsafat besar. Kalau bedanya antropologi itu dia akan dibuktikan di lapangan secara empiris. Karena kan filsafat itu kan adalah mengenai thought experiment. Jadi dia hanya duduk dan merenung, berpikir. Iya. Tidak ada kalau antropologi adalah dia sama diambil konsep filsafat, tapi dia masuk ke
penerapannya, penerapannya di lapangan, ya, praktik di lapangan. Dan jadi banyak di Republik ini filsafat yang orang yang betul-betul menguasai filsafat itu yang sangat terkenal sekarang ini Rocky Gerung ya. Iya, Rocky. Rocky. Dia memang dosen di sana ya. Tuh. Tadinya, sekarang sudah. Sekarang sudah. Tadinya, sekarang. Dosen filsafat juga ya? Iya, dia tadinya dosen filsafat sana dan sekarang ini sudah tidak lagi mengajar sebagai staf pengajar di UI sebagai dosen filsafat. Tapi dia memang orangnya luar biasa, pandangannya memang sangat kontroversial, tapi mengajak kita untuk bisa berpikir soal-soal filsafat, dan bahkan saya sendiri agak tertarik dengan sedikit termotivasi untuk belajar sedikit filsafat, karena dari cara dia untuk menerangkan, dari cara dia melihat betul permasalahan-permasalahan, membedah masalah-masalah dari sudut pandang filsafat itu luar biasa. Seperti itu. Jadi kalau filsafat ini kalau diartikan secara umum apa artinya filsafat? Filsafat sebenarnya kan kalau kita lihat dari kata tadi sudah disebutkan Pastor Deo ya. Kalau filsafat itu kan dari dua kata Yunani ya, philos dan sophia. Phileo itu kan kita tahu ya kalau di waktu kita kuliah dulu pasti tahu itu phileo artinya cinta kan, kasih, menyukai atau cinta. Sedangkan sophia sendiri artinya wisdom, artinya suatu kebijaksanaan. Jadi cinta akan suatu kebijaksanaan itu konsep dasar dari filsafat adalah seperti itu. Ketika kita mencintai suatu kebijaksanaan, memikir-mikirkan kebijaksanaan, itulah masuk filsafat. Nah memang kalau kita lihat filsafat yang jurusan yang kita ambil dulu ya waktu di kampus itu lebih ke arah belajar dogma teologi. Jadi yang kita bahas di sana adalah tentang bagaimana teologi, tentang misalnya tentang kristologi, tentang soteriologi. Tapi kalau kita mau lihat filsafat itu untuk dikaitkan dengan teologi itu beda sekali, sebenarnya kontras sekali. Kontras karena sangat kontras karena di mana kontrasnya? Di mana kontrasnya? Nah, kontrasnya itu kalau kita lihat itu di mana kalau filsafat itu selalu untuk mempertanyakan sesuatu. Betul. Untuk mempertanyakan sesuatu. Dan pertanyaan itu tidak akan pernah habis. Jadi dia sifatnya adalah menggugat sesuatu statement. Ya, menggugat suatu statement yang sudah dianggap bahwa itulah kebenaran. Filsafat tugasnya adalah untuk menanyakan daripada statement itu. Nah, sementara teologi itu sendiri adalah berangkat dari asumsi iman kan, keyakinan, suatu keyakinan yang sudah fix. Betul. Jadi di sana teologi itu kita bertanya, tetapi jawabannya itu sudah fix, nggak boleh keluar dari jawaban itu. Tapi bukankah ada juga kita di gereja ini menganut yang namanya progressive revelation, misalnya soal itu ya? Jadi progressive revelation itu dalam teologi itu ada, dan itu masuk dalam nantinya konsep kontekstual teologi kan. Tapi kalau kita mau kaitkan dengan filsafat, perbedaannya itu secara mendasar adalah bahwa apa yang sudah fix di teologi itu nggak bisa dirubah. Dalam misalnya contoh, tidak mungkin kita akan merubah, mempertanyakan misalnya ketuhanan Yesus. Itu tidak akan mungkin di dalam teologi. Atau mempertanyakan Trinitas, itu tidak mungkin. Sementara di filsafat itu semua itu open untuk dipertanyakan. Sesuatu jadi yang filsafat ini memiliki kebebasan untuk bertanya. Iya, termasuk terhadap hal-hal yang di dunia teologi, hal-hal itu sudah jadi fix. Iya. Bahkan di ilmu pengetahuan bukan cuma di teologi, di semua, di sains juga tetap akan mempertanyakan itu, karena itulah kerjaan filsafat sebenarnya adalah untuk mengutak-atik, mengganggu kenyamanan daripada suatu apa yang dianggap sudah baku atau sudah fix. Itulah tugas filsafat. Dan ada hal yang mungkin ini di Indonesia aja atau nggak tahu juga kalau di luar negeri ya. Ketika seseorang mempertanyakan sesuatu berlandaskan ilmu filsafat, dia bertanya sesuatu yang sudah fix, itu cenderung dianggap orang tidak percaya. Padahal itu sebagai kebebasan sebenarnya untuk bertanya ya. Wajar-wajar aja sebenarnya kalau orang bertanya sih. Ya betul sekali, karena itu
landasan filsafat. Jadi begini, filsafat itu sebenarnya ilmu dari semuanya. Artinya kalau kita lihat dari percabangan ilmu itu betul. Ada istilahnya ibu daripada ilmu. Iya, mother of. Iya. Ya, dan ibu dari semua ilmu adalah filsafat itu. Iya, kemudian muncul ilmu-ilmu yang akhirnya ya ilmu-ilmu yang dibawanya sesudah itu, ilmu yang lebih khusus. Misalnya kalau untuk agama itu nanti ada teologi, ada juga filsafat agama beda juga, ada juga ilmu pengetahuan. Tapi semuanya itu dasarnya sebenarnya dari filsafat, cuma itunya berbeda saja nanti turunannya kan. Nah, cuma memang kembali lagi ketika masuk kepada ilmu agama atau ilmu teologi yang dasarnya itu keyakinan, itu memang akan berbeda dari approach pendekatan filsafat ketika melihat suatu ilmu. Dia tidak berdasarkan sama seperti sains sebenarnya, ilmu pengetahuan modern bahwa dia berdasarkan keraguan-raguan, bukan berdasarkan keyakinan. Iya. Betul. Mempertanyakan keraguan-raguan. Iya. Jadi yang ditanyakan adalah keyakinan. Bukan, yang ditanyakan adalah sesuatu yang bukan keyakinan, tapi sesuatu yang segala sesuatu ditanyakan itu. Segala sesuatu ditanyakan ya. Iya, ditanyakan. Jadi kerjaan orang filsafat itu menanyakan sesuatu ya. Sampai bahkan yang nggak berguna juga sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya begini, kalau sebenarnya di situasi kita ini orang filsafat itu pekerjaannya apa? Nah, makanya kalau kita mau jobkan dia pekerjaannya apa? Makanya orang itu jarang masuk filsafat karena menurut para mereka yang ambil jurusan filsafat ya betul filsafat murni, mereka itu kebanyakan hanya karena hobi, tidak memikirkan bahwa masa depannya dia akan jadi apa. Tapi karena mungkin karena mereka juga sadar bahwa di situ jurusan filsafat itu nggak bisa dipakai di secara praktik, itu nggak bisa dipakai di mana-mana. Walaupun demikian ya, di masa depan nanti mungkin orang-orang yang ambil di jurusan filsafat itu akan bisa bekerja di hal-hal yang strategis, misalnya dalam keputusan mengambil tindakan dalam ilmu di dalam pemerintahan juga bisa masuk sebenarnya untuk menerima nasihat. Karena ya itu tugas dari filsafat adalah untuk berpikir itu. Berpikir. Jadi, berpikir untuk melihat solusi. Misalnya contoh misalnya ada permasalahan etis gitu. Apakah ini boleh atau enggak? Itu sebenarnya yang bekerja di situ nggak mungkin kan pakai agama gitu, apalagi kalau misalnya apakah ini boleh atau enggak dalam satu negara. Tidak mungkin kan pakai konsep salah satu partikular agama tertentu untuk menjawab permasalahan ini boleh atau enggak. Tapi orang-orang filsafat sebenarnya paling bagus untuk diajak untuk berdialog secara etis, bagaimana, apakah ini boleh atau tidak. Begitu. Dan bisa juga begini bro, ketika ada sesuatu pelik yang terjadi, lalu misalnya buntu persoalan itu, bisa kita panggil orang filsafat untuk betul. Ugat itu kan? Betul. Mereka itu perlu untuk dikasih pencerahan kepada kita, apa sih kalau buntu ini, apa jalan keluarnya secara mereka kan suka melakukan yang namanya thought experience gitu. Bukan thought experience, thought exercise atau thought exercise itu berpikir di exercise gitu. Nah, baru kemudian yang jalan di depan adalah yang orang-orang dari ilmu pasti gitu yang untuk untuk melihat bahwa itu betul atau enggak thought experience yang dalam. Itulah. By the way, kalau di antropologi UI dosen-dosennya dari Indonesia aja atau dari luar? Ada juga dari luar? Ada yang dari luar, ada dari Indonesia. Dari luar itu biasanya volunteer, seperti ada Profesor James Fox, itu dia dari luar, dia hanya datang saja, dia ingin mengajar, jadi dia mengajar. Tapi kebanyakan dari dalam. Kebanyakan dari dalam ya? Iya. Dari dalam, oke. Jadi nanti setelah master ini rencana kemana lagi? Ngambil apa lagi? Belum tahu, belum ada pikiran mau lanjut lagi, tapi nanti lihat saja ke depannya. Di UI ada doktor untuk ini antropologi. Ada program doktoral antropologi ada. Oh, ada juga ya? Iya. Kalau doktor filsafat di UI ada? Ada. Dan doktor filsafat, departemen filsafat sendiri di UI itu diisi oleh orang-orang muda, masih 30 dia sudah dokter mengajar, bahkan ketua jurusan itu. Oh ya? Itu iya.
Mudah-mudahan punya Terus pemikiran yang luar biasa. Karena kita sering terus join gitu dari dosen-dosen filsafat itu untuk coba isi misalnya suatu seminar di antropologi, karena mereka tahu bahwa antropologi itu jadi setelah kita berpikir sama-sama, orang antropologi yang membuktikan di lapangan membuktikan di lapangan. apakah konsep Apa hasil konsep pemikiran konsep filosofi pemikirannya ya? itu ada nggak di lapangan, nanti kasih feedback lagi, kalau buntu balik lagi ke filsafat. Balik lagi ke filsafat. Oh, jadi ada korelasi yang bagus sebenarnya antara antropologi sama filsafat ini ya. Iya. Iya, betul. By the way, jadi muda-muda semua ya yang di UI ini, yang dosen-dosennya. Dosen-dosennya muda dan ketua jurusannya pun masih muda, 30-an. Wow. Mungkin ya ada 30-an. Terus yang tua-tua kemana? Dokter semua. Nggak tahu ya, belum kelihatan gitu ya. Apa ada sih sebagian masih tua, tapi kebanyakan yang saya ketemu itu masih muda. Oh ya, by the way, di Surabaya ini kemarin kan kita ikut program magister hukum itu, dan akhirnya ketemu banyak channel orang-orang hukum. Terus adalah yang ngomong bahwa di Erlangga, kalau Surabaya kan Erlangga, di Erlangga itu memang dosen-dosen muda banyak. Regenerasinya bagus, katanya banyak dosen-dosen muda. Terus pertanyaan tadi saya tanya, terus yang tua-tua kemana? Yang tua-tua rupanya migrasi ke Universitas Jember. Universitas Jember. Gitu. Iya, ke sana. Ini sih menurut cerita dari teman-teman ini, benar atau enggak, tahu juga. Cuman seperti itu katanya. Sebab itu orang yang mau kuliah dengan istilahnya dengan disiplin orang-orang dulu, dia akan ke Jember itu. Dia akan ke Jember. Karena di sana benar ya. Profesor-profesor tua yang ada di sana. Iya. Memang yang muda-muda itu lagi apa ya, profesor-profesor atau dokter-dokter muda itu dulu lagi diminati mungkin untuk mengangkat supaya jurusan itu banyak mahasiswa kan? Banyak mahasiswa. Oh. Kita nggak tahu. Tapi memang kalau lihat dosen-dosen muda itu luar biasa, mereka memang hebat-hebat ya. Dan mereka itu produk UI atau produk ada yang produk UI, ada produk luar juga. Ada yang betul-betul dari S1, S2, S3 itu produk UI. Seperti si Saras Dewi itu hebat, filosof UI yang masih muda, orang Bali itu hebat sekali cara berpikir, cara dia punya penjelasannya, konsep-konsepnya, bahkan sudah produktif menulis banyak jurnal dan buku. Bro, kan sering berinteraksi dengan orang-orang filsafat ya, di kampus atau di seminar-seminar. Apa ciri khas daripada orang filsafat itu dalam karakter yang nampak dalam kehidupan sehari-hari? Orang-orang filsafat ini. Itu karakter yang langsung terlihat itu mereka nggak mau tunduk kepada order gitu. Jadi kayak nggak mau tunduk terhadap order ya. Order seperti lepas, bebas, tidak ada apa ya, tidak ada terkekang oleh suatu aturan atau apa, itu orang-orang filsafat ya? Seperti itu. Sangat-sangat apa ya, tapi memang kita nggak bisa mengeneralis semua. Ini yang saya lihat beberapa, mungkin yang lain nggak begitu, tapi dari pengamatan yang saya lihat orang-orang filsafat itu seperti dia punya kebebasan, dia punya rasa percaya diri dalam apa yang ia percaya diri terhadap apa yang ia pikirkan, terhadap konsep yang ia tahu, terhadap mungkin apa yang dia lihat, semuanya dia bisa mungkin dimasukkan secara abstrak dalam alam berpikirnya untuk dia coba olah begitu, sehingga dalam penampilannya itu dia seperti apa ya, seperti bebas itu, secara kasat mata kelihatan itu tidak tunduk kepada satu aturan, order itu ya. Order ya. Mereka kalau apa dalam pergaulan bagaimana? Apakah dia istilahnya fleksibel atau bagaimana? Sangat fleksibel dan sangat inklusif, tidak eksklusif, sangat inklusif. Oh ya? Ya, sangat inklusif. Karena mereka ya bisa memahami kenapa orang lain itu berpikir seperti itu, mungkin bisa memahami kenapa ia percaya seperti itu, mungkin mereka bisa memahami seperti itu. Berarti tidak ada lagi kesel, tingkat toleransinya tinggi, sangat tinggi. Jadi iya, saya ketemu memang orang-orang filsafat yang filsafat murid itu sangat toleransinya itu sangat tinggi sekali. Bahkan sama orang yang berbeda dengan mereka atau apapun itu, tidak ada yang misalnya ada
ucapan untuk menjelekan dan merendahkan keyakinan orang yang mungkin dalam anggapan mereka, oh ini keyakinan seperti ini mungkin sudah absurd atau sudah obsolete, tapi tidak ada dalam secara apa ya, secara terlihat untuk merendahkan dan menjelekan, nggak ada sih. Luar biasa ya, luar biasa. Oh, apakah orang-orang ini beragama juga? Ada agama yang dia anut? Ada sebagian ada. Kebanyakan udah nggak ada yang saya lihat sih. Kebanyakan ada apa? Nggak ada yang nggak bisa untuk mendefinisikan. Mereka ada yang tidak mau mendefinisikan mereka itu apa gitu. Apa? Karena ketika mendefinisikan itu seperti seolah-olah dia itu sudah didikte oleh definisi itu yang dibuat orang. Makanya ada orang malas untuk mengidentifikasikan dia itu percaya seperti apa. Dia bisa bilang dia percaya semua gitu. Dia percaya. Terserah. Atau saya bisa buat kepercayaan gitu kan. Saya bisa buat sekarang kepercayaan di alam sendiri. Bisa dalam pikiran dia, karena itu sesuatu yang abstrak kan. Bisa seperti itu. Ada yang memang teistik yang percaya Tuhan. Ada seperti itu juga masih percaya. Karena juga sama kan filosof-filosof yang besar seperti Kierkegaard kan itu juga teistik. Dia percaya pada Tuhan. Dan banyak filosof-filosof yang teistik yang masih percaya kepada Tuhan itu masih banyak. Masih banyak juga ya. Jadi kalau kita mau jembatani antara dunia teologi ya, misalnya nubuatan-nubuatan kita sama dunia filsafat, memang agak nggak masuk ya bro ya. Memang susah itu masuknya. Karena teologi, iya itu susah sekali masuk. Gimana? Kecuali untuk bisa apa ya, dalam kategori mengeksersis aja pikiran. Untuk diskusi ya, untuk diskusi ya. Diskusi, diskurs itu. Iya. Karena kan filsafat juga banyak berbicara soal metafisik kan. Ya teologi kan sama juga berbicara soal metafisik. Metafisik ya, hal-hal yang enggak kelihatan lah ya. Iya, tidak terlihat hal-hal bersifat mental, kerohanian, spiritual kan itu kan metafisik. Itu juga dibahas di dalam filsafat. Tetapi di exercise cara berpikirnya secara rasional. Nah, memang ini yang melihat perbedaan tiga kan antara filsafat, teologi sama sains. Filsafat itu dia sebenarnya dasarnya adalah spekulatif. Bagaimana dasarnya apa? Dasarnya spekulatif. Dia berpikir spekulatif. Ya, spekulatif. Dia kan bukan yang terjun di lapangan. Iya, betul. Itu filsafat ya? Karena itu filsafat. Karena itu disebut juga mereka itu armchair. Jadi hanya duduk-duduk saja dan berpikir. Kemudian sifatnya spekulatif, tetapi dia walaupun spekulatif, dia rasional. Berpikir rasional. Iya, betul. Ya, dia rasional. Itu rasional, spekulatif rasional. Kalau sains ilmu pengetahuan itu, dia itu rasional tapi empiris. Rasional tapi empiris. Iya, berdasarkan data yang ada di lapangan. Data yang bisa empiris itu kan data yang bisa kita sense dengan panca indera. Iya, objektif, betul. Yang empiris itu empiris. Jadi sains itu rasional empiris, filsafat itu rasional spekulatif karena dia tidak bermain dengan data. Nah, kalau teologi itu spekulatif irasional. Spekulatif irasional. Itu kata orang filsafat. Kata spekulatif. Ada lagi yang satu. Jadi gini. Anekdot yang lain yang sama dengan itu, anak filsafat yang ngomong. Orang filsafat yang ngomong itu adalah kalau filsafat itu mempertanyakan suatu pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Jadi mempertanyakan suatu pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Kalau teologi itu mencari jawaban yang nggak ada pertanyaannya. Itu anekdot dari orang filsafat. Mencari jawaban yang nggak ada pertanyaan. Yang nggak ada pertanyaannya. Kalau filsafat itu mencari. Tapi menarik tadi. Menjawab pertanyaan. Gini juga, ada juga rupanya hubungannya antara filsafat dan teologi ini. Dalam metafisik kita bisa. Sama-sama spekulatif. Iya kan? Satu spekulatif irasional, satu tadi apa? Spekulatif rasional. Iya. Karena dasarnya adalah begini, bahwa iman itu tidak perlu rasional.
Iya, Betul. iman rasional karena iman itu Iman tidak irasional. perlu, iman itu tidak membutuhkan rasionalitas. Betul. Jadi ya itu betul itu karena dasarnya adalah faith. Faith itu nggak bisa diutak-atik secara rasional. Kita nggak bisa mengatakan kita beriman tapi kita masih pakai rasional untuk mengatakan hitung-hitungan kan. Kalau rasional kan kita hitung faith ya faith aja. Lu harus yakin sepenuhnya itu. Kalau konsepnya Kierkegaard, leap of faith, jadi ketika nggak ada rasionalnya di situ ya kamu harus lompat ke situ, harus yakin dan percaya. Bagaimana dengan ini? Paulus punya konsep iman dan perbuatan. Yakobus. Ya, iman itu sebenarnya konsep itu sebenarnya bukan konsep, bukan hanya sekedar konsep teologi, tapi itu konsep praksis ya. Bahwa iman, ya praksis, bahwa iman itu perwujudannya adalah praksis gitu. Ya perbuatan, bahwa iman itu bisa dilihat di dalam tindakan-tindakan. Nah sebenarnya kalau kita bertanya soal yang konsep Yakobus itu kan kita melihat ada model yang berbeda sebenarnya dalam teologi itu, bahwa ada yang mengutamakan ortodoksi, bahwa keyakinan itu what matters, it's ortodoksi, keyakinan. Tapi di satu sisi yang menyatakan bahwa what matters is perbuatan, praksis. Nah, kalau kita lihat sebenarnya itu kan bisa ditrace, dilacak asal-usulnya bagaimana agama Kristen itu lahir dari agama Yahudi. Yang mana agama Yahudi itu kan dia punya etosnya adalah lebih kepada praksis, bukan kepada ortodoksi atau keyakinan ortodoks. Sementara kekristenan itu akhirnya yang what matters itu adalah apa yang kita percaya, bukan apa yang kita perbuat. Jadi keyakinan itu lebih penting di dalam konsep teologi Kristen, karena keyakinan itulah yang kemudian menghasilkan perbuatan. Itu kalau dalam konsep teologi Kristen. Teologi Kristen ya. Jadi dalam dunia keagamaan kan, kalau bicara soal akhir dunia, maka ada nubuatan di sana. Iya. Ya, masing-masing agama punya nubuatan versi-versi sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kalau dari tinjauan filsafat sendiri terhadap akhir dunia? Apakah akhir dunia ini corona saat ini? Filsafat itu tidak melihat, Apakah ada teori filsafat yang dipertanyakan menyangkut akhir dunia? Itu sebenarnya nggak dibahas di filsafat tentang konsep apokaliptik. Itu memang murni adalah teologi ya, soal itu murni tapi teologi ya. Tapi kita bisa menggunakan pisau bedah analisis filsafat di dalam, sebenarnya lebih cocok antropologi kalau saya bilang, untuk membedah untuk membedah satu narasi daripada misalnya kitab Wahyu itu sendiri, narasi daripada kitab-kitab yang bergenre apokaliptik itu bisa dibedah untuk melihat sebenarnya intensinya itu seperti apa dan bagaimana itu bagaimana manusia sepanjang zaman memahami akan hal itu. Kita bisa lihat secara semiotik kan apa sih yang terlihat dari buku itu dan bagaimana orang setiap zaman, misalnya contoh yang paling gampang kita bisa lihat bagaimana orang sekarang memahami keadaan yang terjadi sekarang dan kemudian mencoba merefleksikan itu, pakai kata refleksi, untuk merefleksikan itu di dalam konsep yang selama ini mereka diajarkan di gereja misalnya, soal tentang akhir zaman. Misalnya ketika corona jadi kan akhirnya orang-orang akan melihat, oh ini sudah dibuatkan di dalam kitab suci, karena kita selama ini diajarkan seperti itu. Nah, untuk orang-orang antropologi yang sebenarnya bisa melihat itu, fenomena ini kan di masyarakat, di dalam satu kelompok masyarakat. Nah, pisau bedah yang mereka akan gunakan itu akan pakai konsep filsafat dulu. Bagaimana sih ini begini masuk ke situ, bagaimana sampai mereka percaya begitu, itu bukan hanya konsep filsafat, itu banyak teori-teori yang lain akan dipakai untuk melihat suatu fenomena ini. Kenapa orang-orang itu ketika setiap kali misalnya, jangankan baru corona, waktu World Trade Center aja, isu terus, orang semua akan kaitkan selalu begitu di sepanjang zaman seperti itu. Iya, objek yang akan dikaitkan ya. Cuma memang harus diakui kondisi sekarang ini sebagian besar orang tidak pernah mengalami. Karena kondisi pandemi ini ya sebagian besar belum pernah mengalami kondisi sekarang ini. Ya. Yang kita sementara alami gara-gara corona. Karena pandemi ini kalau saya lihat di beberapa literatur, pandemi yang paling parah terjadi di tahun 1918, yaitu flu
Iya, flu Spanish flu. Spanyol, iya. Flu Spanyol H1N1 ya. Ada 50 juta kalau nggak salah yang meninggal ya. Dan ini sekarang kita masuk 50 di, sampai 100. iya, sekarang ini seperti ini kan, corona seperti ini. Kita nggak bisa kemana-mana, di rumah saja dan lain-lain. Ya, jadi ini memang banyak, satu hal yang terjadi sekarang ini adalah banyak orang yang memang menjadi penafsir-penafsir nubuatan ya. Nah, kita kemarin, saya kemarin bikin video khotbah, terus di judul itu saya kasih judul, ternyata corona sudah ada dalam Alkitab. Itu menarik. Sudah ada dalam Alkitab. Tapi sebenarnya maksudnya saya adalah bukan virus corona, kan yang saya tulis corona ya. Corona itu kan bahasa Latin. Bahasa Latin King, untuk raja. Crown. Crown ya, sorry. Crown. Mahkota, ya. Mahkota. Yang di Alkitab ya sudah banyak tulisan mahkota kan. Itu sebenarnya maksudnya. Cuma karena ini clickbait, orang banyak terkecoh. Ini clickbait. Ya, banyak yang nonton. Karena dia terkecoh, dipikir saya akan membahas tentang virus corona. Padahal yang saya tulis di sana bukan virus corona, tapi ternyata corona sudah ada dalam Alkitab. Dalam arti secara apa ya, etimologi kata itu sudah ada di dalam Alkitab. Yang maksud saya adalah crown, yaitu crown ya, clickbait ini. Kira-kira video ini kita pakai clickbait apa ya biar orang nonton ya? Tergantung, nanti bikin kreatif yang betul-betul sangat-sangat, itu tadi kreatif sekali itu. Clickbaitnya itu. Karena memang di zaman seperti ini clickbait itu paling laku, orang itu karena lihat tagline dulu baru. Tagline itu kan pengaruh sekali. Tagline itu menarik, orang apalagi heboh. Iya, memang sih banyak yang selalu digunakan dengan jadikan itu hoax ya. Hari Sabtu nanti saya akan live IG dengan Pian Lengkong. Kita mau kupas soal teman kita ya. Iya, kita mau kupas soal hoax. Kan sekarang banyak berseliweran hoax dan lain-lain. Dan sekarang ini kan pembobolan karena sekarang ini kan orang virtual semua ya. Ibadah jadi virtual. Dan beberapa kali pakai Zoom, pakai Google Meet, lain-lain, tetap ada yang masuk secara macam-macam lah ya yang terjadi. Dan ya memang ya seperti ini juga yang kita buat sekarang ini kan ya karena kita di rumah saja nggak tahu bikin apa, ya udah kita ngobrol dengan orang lah ya, cerita-cerita. Dan saat ini saya lihat teman-teman saya banyak sekarang terjun ke pelayanan lewat media, internet. Karena kondisi yang memaksa kan. Jadi mereka main Facebook, live streaming. Mereka main YouTube, mulai bikin YouTube live streaming ya. Tapi kita udah bosan sebenarnya dengan itu. Nah, bagi saya aplikasi yang paling maju ini sekarang, paling tidak sampai sekarang ini adalah Instagram. Kenapa? Karena live-nya ini bisa berdua begini. Iya. Ya kan? Facebook. Selain ini kan ada Zoom juga kan yang lagi rame sekarang. Pakai Zoom, tapi Zoom kan aplikasi ya. Zoom dalam arti aplikasi hanya yang terundang yang bisa join ya. Kalau ini kan kita ngobrol gini, semua orang bisa bisa dengar ya, bisa. Iya, betul. Jadi zaman betul-betul berubah ya. Betul-betul berubah. Memang sih ada orang yang bilang begini ya. Aduh, sekarang nggak butuh firman lagi deh. Sekarang butuh makan ya, gara-gara corona ini. Ya kan. Ini menarik sebenarnya kalau kita ada isu yang menarik yang belum ditarik sebenarnya dengan konsep nubuatan berhubungan dengan corona. Bahwa melihat bahwa sebenarnya di dalam nubuatan itu ada sebenarnya panggilan moral secara kolektif. Itu yang kurang dibahas. Karena panggilan kalau kita belajar kembali kepada teologi ya dulu bagaimana nabi-nabi itu senantiasa punya yang namanya prophetic message, artinya untuk memperingati, mengingatkan penguasa agar supaya terhindar dari bencana adalah bertindaklah adil terhadap rakyatnya. Jadi agama pada zaman dulu di Israel dulu itu memiliki fungsi melalui direpresentasi oleh para nabi itu sebagai balance terhadap
pengaturan atau bagaimana pemerintah itu mengatur suatu society. Oh, Jadi ini kalau menarik kita ini. hubungkan, ya karena itu yang akhirnya jarang, itu akhirnya hilang di zaman sekarang tentang agama, karena agama itu lebih mengarah kepada panggilan spiritual, tidak lagi melihat kepada panggilan moral, apalagi panggilan masyarakat, panggilan untuk menjadi advokat perwakilan daripada masyarakat. Dalam hal ini kan agama itu selalu menjadi advokatnya masyarakat terhadap marginal. Iya, betul. Iya, karena mereka tidak punya power sama sekali. Dan Nabi pada zaman dulu itu senantiasa memperingatkan raja, misalnya Raja Daud, ketika ada orang yang dilakukan tindakan diskriminasi oleh Daud. Misal waktu itu kan Nabi Nathan memperingatkan Daud. Itu ceritanya luar biasa. Ketika dia memberikan perumpamaan, ada orang yang hanya punya satu ternak, tapi sama penguasanya itu diambil untuk memuaskan keinginannya dia. Artinya itu ada prophetic message untuk menegur daripada penguasa. Sekarang ini jarang kita lihat agama itu menjadi advokasi daripada masyarakat yang rentan sekali. Dalam keadaan misalnya corona seperti ini, misalnya, panggilan yang saya lihat itu hanya, ayolah kita untuk tetap setia, datang beribadah. Tapi fungsi misalnya gereja, institusi gereja untuk menjadi perwakilan, untuk menjadi advokasi daripada masyarakat itu terlihat kurang ketika memberikan bantuan sosial kepada mereka, atau ketika untuk memberikan nasihat kepada penguasa, begini harusnya bertindak. Kalau kita lihat kan corona ini kan, kejadian ini bukan jadi tiba-tiba, ada dia punya rantaian. Sudah terjadi. Ini konspirasi atau apa ini corona ini? Ini bukan konspirasi, ini sebenarnya sudah alamiah terjadi, tapi memang dasarnya ini kita akan berbicara masuk pada kaitannya secara politis. Secara politis, bagaimana pengaturan pengelolaan kepemimpinan dunia itu arahnya itu menghasilkan seperti ini. Kita bisa lihat, kita bisa berani untuk sebutkan, ini para ilmuwan juga mengatakan bahwa karena konsep ekonomi yang sangat mendewakan kebebasan pasar, dan model ekonomi kapitalis yang seperti ini sangat eksploitatif terhadap nature. Artinya ini terjadi seperti ini. Dalam satu tulisan itu menarik, yang The Tip of the Iceberg, saya baca itu dari The Guardian, bahwa para ilmuwan sebenarnya sudah lama untuk memperingatkan, hati-hati jangan untuk yang namanya untuk eksploitasi besar-besaran terhadap hewan liar. Karena virus itu, ini kan virus yang tipenya zoonotik, melompat dari binatang ke manusia. Dan ini bisa terjadi kapan saja, tergantung mutasi daripada binatang itu aja. Dan sudah diperingati, hati-hati terhadap eksploitasi hewan liar, apalagi itu menjual di market-market dan sebagainya. Hati-hati juga untuk deforestasi, karena ketika deforestasi itu nanti habitat hewan ini liar, mereka itu binatang-binatang liar itu akan tinggal dekat, close approximate sama manusia, sehingga chance untuk lompat virusnya dari host binatang ke manusia itu sangat besar. Dan ini sudah lama diperingati oleh para ilmuwan. Dan apa responnya? Karena dunia kita itu di saat ini suatu kekuatan besar itu neoliberalisme, model ekonominya itu harus pertumbuhan ekonomi dan produksi, dan harus ekonomi itu harus tetap jalan, pertumbuhan ekonomi itu paling ditekankan, sehingga yang dikorbankan adalah apa? Yang dikorbankan nature, nature yang dikorbankan untuk itu. Dan lebih parahnya lagi, ketika para ilmuwan itu memperingatkan dari lama, harus ada namanya pendanaan atau pendanaan dini untuk riset, pendanaan itu yang besar untuk riset kepada vaksin, yang kan sudah ada kasus SARS yang pertama kan. COVID yang pertama. Sejak kejadian itu, SARS dan MERS. Sejak kejadian itu, para pemimpin dunia itu tidak belajar dari situ. Mereka nggak belajar. Sehingga alokasi dana untuk riset, kan kita sampai sekarang nggak ada vaksin SARS. Dan kita gagal membuat vaksin SARS. Karena apa? Karena pendanaan itu ditentukan oleh pasar bebas. Sehingga pendanaan itu jadi minim, sama sekali minim. Karena pasar. Iya,
kenapa? Karena pasar itu lebih menarik bagi pasar adalah seperti Noam Chomsky bilang, itu lebih suka untuk memproduksi, berinvestasi di skincare daripada vaksin. Karena itu yang dibutuhkan masyarakat, yang laku di pasar adalah di pasar, itu. iya. Sehingga apa yang tadi harus untuk kebutuhan kita dari peristiwa SARS dan MERS itu tidak ada yang memperhatikan itu. Mereka lebih suka cenderung kepada pasar. Nah, kembali kepada agama. Harusnya agama itu memiliki peran untuk memberi juga kepada masalah sosial seperti ini, kan menjadi prophetic message untuk memberikan peringatan. Ya, betul. Dan itulah sebenarnya ada di dalam kitab Wahyu kalau kita lihat dia punya esensi daripada kitab Wahyu yang bisa dikontekstualiskan sepanjang zaman. Itu kan kitab Wahyu berbicara tentang melawan atau sesuatu resistensi terhadap suatu kuasa dominan di dunia ini. Kekuatan imperialis yang sangat-sangat menghegemoni. Dan Wahyu adalah, kitab Wahyu merupakan perwakilan kepada orang yang sangat rentan dan sangat termarginalize, yang tidak punya power, hanya bisa bersuara lewat suatu narasi apokaliptik itu. Dan saya jarang melihat orang itu sadar bahwa sebenarnya agama itu adalah bentuk resistensi terhadap satu dominasi dari kekuatan yang sangat dominan. Dan itu jarang orang melihat itu. Harusnya kita bisa melihat itu dan melihat agama dalam, apalagi nubuatan ya, kitab Wahyu itu betul-betul sangat, kalau kita lihat secara semiotik itu betul-betul terlihat di sana ada bentuk resistensi terhadap penguasa. Karena kesewenang-wenangan itu nanti akhirnya kan apa? Akan terbalik kejadiannya. Mereka akan hancur berantakan. Seperti Babel. Kita lihat kan model Babel yang runtuh itu terjadi sekarang. Ketika kita lihat, betul, Babel yang runtuh, konsep selesai semua. Ekonomi selesai semua. Ya karena ekonomi model kapitalis itu sama seperti Babel akhirnya kalau kita coba pakai artian yang di Wahyu. Tadi kan saya pergi ke mall ya untuk beli bahan makanan, sebenarnya bukan untuk jalan-jalan tapi untuk beli bahan makanan, karena ini sudah lewat 1 minggu jadi sudah habis sama sekali. Jadi kita ke mall, bayangkan mall itu, kaget loh saya masuk mall ya, sepi, nggak ada orang, tutup. Yang buka itu hanya ya tempat untuk beli bahan makanan ya. Yang lain itu tutup. Waduh, PHK terjadi orang dirumahkan. Luar biasa sekali. Dan betul-betul ya bisa dikatakan cukup. Jadi setelah corona ini, setelah corona ini bukan setelah corona selesai, dampak selanjutnya adalah ekonomi kepada masyarakat. Iya, pasti. Karena kan model ekonomi kapitalis itu nggak bisa berhenti. Dan ketika ada social distancing seperti PSBB seperti ini dan ekonomi itu berhenti, itu ekonomi itu mandek, disitulah keruntuhan Babel itu. Di Surabaya sekarang ini lagi PSBB. Lagi PSBB. Ini minggu kedua. Memang kita 1 minggu di rumah aja ini. Tapi karena sudah habis kita keluar hari ini untuk beli bahan makanan. Jadi ini kita jalan minggu kedua. Ya. Bagaimana di Singkawang? Iya. Singkawang sih belum PSBB ya. Tapi sudah ada kalau lihat di berbagai tempat-tempat. Sepertinya masyarakat sadar ya, makanya seperti di hypermart itu masih sepi, jalan-jalan juga masih sepi. Tapi tidak sesepi yang betul-betul secara official ditentukan di Pulau Jawa ya, PSBB. Di Surabaya ini PSBB karena memang kenaikannya cukup drastis ini. Jadi mungkin harus press dengan PSBB supaya tidak terlalu naik lagi. Iya, itu. Karena kalau kita ikuti berita tren corona ini, emang masih akan lama, bisa 1 tahun gitu. Dan cara yang paling masuk akal dan paling praktis itu adalah PSBB. Karena selama vaksin itu belum ditemukan masih lama. Saya kemarin ikut webinar dari ada orang Indonesia yang juga dia terlibat pembuatan vaksin saat ini di Oxford. Dia bilang bahwa paling banter itu, paling optimis itu 18 bulan yang vaksin dari Oxford. Baru jadi. Itu pun dia bilang, ya Oxford. Itu pun dia bilang, itu sudah
ditopang dengan doa-doa. Itu sudah sangat optimistis, itu seperti itu. Tapi ya untuk sementara ini memang paling bagus adalah strateginya adalah ya social distancing. Social distancing. Dan memang harus juga apa namanya istilah pemeriksaan, semuanya harus diperiksa dan kemudian juga memang harus di trace ya, dipetakan lah yang mana yang dilacak siapa yang dilacak. Iya betul. Ya karena yang berhasil seperti di Cina kan sudah berhasil juga. Ya, New Zealand. New Zealand. Lalu Jerman mulai minggu depan ada teman kemarin sampaikan mulai minggu depan sudah operasional ya, tapi tetap social distancing, keluar pakai masker dan itu akan jadi norm baru gitu di masyarakat. Apa masker, new normal. Social distancing. Iya, new normal. Iya, belum bisa lagi nonton bola misalnya di lapangan. Bisa. Jadi sekarang ini kebiasaan-kebiasaan manusia yang bersifat bersama-sama dalam satu kelompok yang besar, itu yang terancam saat ini untuk tidak dilakukan. Dan termasuk ibadah di gereja. Stadion, bioskop, ibadah gereja, ibadah di tempat ibadah, ya, pasar malam, hiburan malam itu susah. Iya. Kecuali mereka itu sudah di trace dan betul-betul sudah ada label setiap orang. Ada sebenarnya bisa pakai teknologi itu, jadi dilacak sama seperti Cina itu. Jadi dia sudah punya kartu sendiri bahwa kemanapun dia pergi, jadi bisa dilacak bahwa dalam kumpulan ini orang-orang ini tidak ada yang terinfeksi sesuai data yang ada. Bisa seperti itu. Teknologi memang teknologi surveillance itu harus sama seperti per RT, RW gitu kan, kelurahan. Iya, kalau semuanya sudah tahu bahwa positif kan nggak mungkin lagi bisa berkumpul di tempat ramai bisa. Betul. Ya. Oke, bro. Tergantung pemerintah. Tergantung pemerintah ya. Oke, bro, obrolan kita menarik. Kayaknya kita mesti sambung. Berapa jam? Iya, tapi di sini cuma 60 menit. Oke. Sebentar lagi akan ada pemberitahuan selesai. Akan menjadi sebelum dia selesai tiba-tiba lalu gantung. Ya nanti berikut kita ngobrol lagi tentang inilah. Kita ambil waktu lagi tentang ini. Tapi kita mau akhiri obrolan kita dengan doa dulu. Mantap, bro. Kita berdoa. Oke, bro. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh berbicara, ngobrol dengan Saudara Dave Tilung yang saat ini berada di Singkawang. Tuhan, kami berdoa bersama, mohon kiranya penjagaan, perlindungan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian Saudara Dave Tilung dan keluarga besarnya yang saat ini ada dalam pelayanan di Singkawang. Diberkati semuanya dalam lindungan Tuhan, terutama pada masa-masa COVID-19 seperti saat ini. Biarlah Tuhan akan melindungi kami semua. Berkati semua yang telah kami bicarakan, semoga ada manfaat untuk dapat mencerahkan banyak orang, sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan dengan apa yang kami telah dengarkan dan telah bahas. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, thank you bro. Waktunya. Ya, terima Tuhan kasih. berkati. Nanti kita lanjut lagi, ngobrol lagi. Oke, bye. Oke, thank you Pastor Dale. Bye.